Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Azagi dengan NIM C1C024104. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Sebelumnya saya hormati Bapak Wirni Eka Putra, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baik, tidak berlama-lama lagi saya akan langsung masuk ke penjelasan PPh pasal 24. Sebelumnya, apa sih PPh pasal 24 itu? Nah, pajak penghasilan pasal 24 ini adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Nah, untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, siapa saja sih subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24 ini? Nah, adapun subjeknya, pertama, itu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Adapun objeknya, itu adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Nah, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia itu apa saja? Nah, ini dia. Pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Dua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penganggaran harga benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, pendapatan dan bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Keenam, penghasilan dari penghasilan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, terus fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan yang terakhir dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Contoh perhitungan PPh 24. Ini ada contoh dari PT AAA pada 2024. Dia memperoleh pendapatan neto di dalam negeri itu sebesar 30 miliar dan dari luar negeri sebesar 15 miliar dengan asumsi pajak di luar negeri itu sebesar 20%. Nah, maka total penghasilan PT AAA yang tercatat itu sebesar 45 miliar karena penjumlahan dari penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Kemudian tarif PPh badan yang berlaku saat ini kan sebesar 22%, sehingga perhitungan PPh terutangnya sebagai berikut. Pertama itu tarif PPh badan dikali dengan penghasilan neto dalam negeri, berarti 22% dikali dengan 30 miliar. 30 miliar itu penghasilan dari dalam negerinya, sehingga menghasilkan 6,6 miliar 600 juta. Nah, PPh 24 yang dapat dikreditkannya itu rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan terus dikali dengan total PPh terutang. Kita masukkan 15 miliar itu dari penghasilan luar negeri terus dibagi dengan total dari penghasilan dalam dan luar negerinya sebesar 45 miliar. Baru dikali dengan
PPh tarif yang sudah dijumlahkan tadi sebesar 6.600 juta sehingga menghasilkan 2.200. Nah, dengan demikian PPh terutang yang telah dibayarkan PT AAA di luar negeri sebesar 2.200 juta rupiah. Sehingga nominal kredit pajak perhitungan pasal 24 yang dapat digunakan untuk mengurangi PPh terutang di dalam negeri itu sebesar 2.200 juta rupiah. Selanjutnya, namun ini perlu diingat apabila wajib pajak itu hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu kita harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat melapor atau SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Yang terakhir, penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Next, batas maksimum kredit pajak. Nah, batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah itu di antara 3 unsur perhitungan berikut ini. Pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kedua, penghasilan luar negeri itu dibagi seluruh penghasilan kena pajak baru dikali dengan PPh atas seluruh yang dikenakan. Tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Nah, dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Ini ada contoh kasus lagi. PT Kasturi memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2021 sebagai berikut. Penghasilan dari luar negerinya sebesar 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Nah, penghasilan usaha di Indonesia itu dia memperoleh 4 miliar. Jadi di total 5 miliar ditambah 4 miliar menghasilkan 9 miliar. Nah, batas maksimum kredit pajak yang diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan itu sebagai berikut. PPh terutang atau dibayar di luar negeri itu sebesar 40% kan tadi. Nah, dikali dengan penghasilan luar negerinya 5 miliar sehingga memperoleh 2 miliar. Nah, 5 miliar itu dibagi lagi dengan total tadi 9 miliar baru dikali dengan 2.250 juta. Ini dari mana? Ini dari PPh yang terutangnya menurut pasal 17 tadi, yang dimana 9 juta dikali 9 miliar dikali dengan 25%. Jadi dapat 2.250 juta. Nah, hasilnya baru dapat 1.250 juta. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2 sebesar 1.250 juta. Lanjut ke PPh 25. Apa sih pengertian PPh 25 itu? Nah, dasar aturan mengenai PPh 25 ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Nah, pembayaran ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha dan tidak bisa diwakilkan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa 1 tahun. Nah, ada 2 jenis pembayaran angsuran PPh. Pertama, pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP/OP/SPT yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP/OPPT yaitu
yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Nah, rumus perhitungan PPh 25 ini itu PPh 25 bagi orang OPSPT itu orang pribadi penghasilan kena pajak dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh dibagi 12 bulan. Untuk PPh 25 bagi OPPT itu 0,75% dikali jumlah peredaran usaha atau omset setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Nah, ini ada contoh kasus. PPh yang terutang berdasarkan PPh Badan tahun 2023. Tuan Ali adalah itu 50 juta, maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebagai berikut. PPh terutang tahun pajak 2022-nya kan itu 50 juta. Nah, itu dikurangi dengan PPh dipotong pemberi kerja pasal 21 15 juta, terus di PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 10 juta, PPh yang dipotong oleh pihak lain pasal 23 2.500.000. Terus kredit PPh luar negeri pasal 24-nya 7.500.000. Nah, ini di total atau dikurangi sehingga nanti menghasilkan 35 juta jumlah kredit pajaknya. Nah, selisih 50 juta tadi dikurang dengan total yang PPh yang sudah kita total tadi itu menghasilkan 15 juta. Nah, 15 juta tadi baru dibagi dengan 12 bulan, karena banyaknya bulan dalam satu tahun kan, sehingga menghasilkan 1.250.000. Nah, dengan demikian besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2023 adalah 15 juta dibagi 12 bulan sebesar 1.250.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.